Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam, salam dan bahagia untuk kita semua. Semoga para sobat CGP hebat dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat untuk kegiatan kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan di malam Jumat yang berkah ini kita bisa menuntaskan untuk rukol yang kedua, praktik coaching untuk persiapan tugas ruang kolaborasi. Baik, teman-teman, sejenak kita menundukkan kepala. Kita memohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, untuk bermunajat kepada agar Yang Maha Kuasa memberikan kelancaran pada sesi kedua ruang kolaborasi ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Amin ya robbal alamin. Baik, ibu-ibu hebat semua, kita akan mulai saja dengan ruang kolaborasi ini. Tentunya untuk pertemuan malam hari ini malam spesial karena nanti teman-teman akan bergabung dengan kelompoknya secara berpasangan untuk melakukan praktik coaching. Berperan sebagai coach dan berperan sebagai coachee secara bergantian. Ya, akan menyediakan waktu untuk itu. Nanti silakan dipersiapkan. Jangan lupa untuk lembar refleksi coachingnya juga disiapkan. Mana tahu mungkin ada penambahan untuk dilengkapi kembali. Baik, saya minta izin untuk berbagi salin dia. Bagaimana? Sudah bisa dibuka? Bisa, Pak. Ya, nggak ada kendala ya. Baik, ruang kolaborasi untuk modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Di sesi kedua ini kita akan praktik coaching dengan durasi 2 JP untuk 45 menit 1 JP-nya. Selanjutnya, saya menyampaikan identitas modul untuk 2.3 ini coaching untuk supervisi akademik. Sesi ruang kolaborasi sesi 2 dengan JP 45 menit kali 2 JP. Saya Ismail sebagai fasilitator. Di kompetensi lulusan yang dituju, kiranya CGP dapat menetapkan secara aktif tujuan, kemudian menyusun rencana dan menentukan cara untuk mencapai dalam meningkatkan kompetensi dan kematangan dirinya. Tujuan yang pertama ini lebih ke arah tataran diri CGP sendiri. Sementara di kompetensi lulusan yang dituju, ini yang kedua lebih kepada tataran teman sejawat, ya. Karena diharapkan mampu memfasilitasi guru lain dalam mengevaluasi pembelajaran berdasarkan data dan tingkat pencapaian murid. Kemudian yang ketiga, ibu-ibu CGP hebat ini tampil menerapkan pendekatan coaching untuk pengembangan diri guru dan rekan sejawat. Ini
kedua tataran diintegrasikan. Selanjutnya untuk capaian modul umum ada 3 yang di mana CGP diharapkan memiliki paradigma berpikir coaching dalam berkomunikasi dalam rangka mengembangkan kompetensi rekan sejawat. Yang kedua, menerapkan praktik komunikasi, memberdayakan dengan menggunakan paradigma berpikir dan prinsip coaching. Kemudian yang ketiga, melakukan percakapan berbasis coaching dalam komunitas sekolah untuk mengembangkan kompetensi rekan sejawat. Diharapkan percakapan berbasis coaching ini bisa kita implementasikan dalam berbagai aktivitas, baik berkomunikasi dengan teman sejawat, kemudian dengan peserta didik dan warga sekolah lainnya. Yang selanjutnya, capaian khusus modul ini, yang pertama mampu menjelaskan konsep coaching secara umum. Kita tahu coaching ini bisa juga diintegrasikan di dalam dunia pendidikan, diaplikasikan dalam komunikasi untuk memberdayakan dan meningkatkan kompetensi diri teman sejawat dan warga sekolah lainnya. Yang kedua, membedakan berbagai bentuk pengembangan diri, ada mentoring, konseling, fasilitasi, dan training dengan dibedakan dengan coaching. Apa hal yang membedakannya? Kemudian yang ketiga, menjelaskan konsep coaching dalam dunia pendidikan sebagai pendekatan pengembangan kompetensi diri dan orang lain. Dalam hal ini rekan sejawat. Nah, di tataran ini teman-teman ini disarankan sudah memulai menggunakan pendekatan coaching ini dalam menyelesaikan dan menuntaskan tugas di PMM juga ya, karena terkait dengan e-kinerja untuk teman-teman ASN. Kemudian yang keempat, menjelaskan paradigma berpikir coaching dalam komunikasi yang memberdayakan untuk pengembangan kompetensi. Dan yang kelima, menjelaskan prinsip-prinsip coaching dalam komunikasi yang memberdayakan untuk pengembangan kompetensi. Ya, ada paradigma berpikir coaching, ada prinsip-prinsip coaching. Kemudian yang keenam, mengaitkan antara paradigma berpikir dan prinsip coaching dengan supervisi akademik. Nah, ini sudah mulai ditautkan dengan dunia pendidikan atau pembelajaran, supervisi akademik. Kemudian yang ketujuh, membedakan antara coaching, kolaborasi, konsultasi, dan evaluasi dalam rangka memberdayakan rekan sejawat. Tentunya ini perlu kita pahami betul bentuk pengembangan diri coaching itu beda konsepnya dengan kolaborasi, dengan konsultasi, evaluasi yang tentunya untuk memberdayakan teman sejawat. Yang kedelapan, melakukan percakapan coaching dengan alur tirta. Bagaimana tujuan itu dirumuskan secara bersama-sama dan disepakati. Bagaimana identifikasi terkait dengan masalah dan kesulitan yang dihadapi coaching itu bisa tersingkap. Kemudian rencana aksi yang akan dilakukan itu kapan, di mana, dan bagaimana melakukannya juga segera bisa ditentukan. Dan yang terakhir, tanggung jawab bagaimana komitmen coach terhadap apa yang sudah disepakati dengan coach akan bisa dieksekusi. Kemudian yang ketujuh, mempraktikkan 3 kompetensi inti coaching present dan mendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dalam percakapan coaching.
Kemudian yang 10, menjelaskan jalannya percakapan coaching untuk membuat rencana, melakukan refleksi, memecahkan masalah, dan melakukan kalibrasi. Dan yang ke-11, memberikan umpan balik dengan paradigma berpikir dan prinsip coaching, serta yang terakhir mempraktikkan rangkaian supervisi akademik yang berdasarkan paradigma berpikir coaching. Ini mantep bener ya capaian khusus modulnya. Baik. Sebentar karena ada suara azan. Baik, untuk agenda kita ada pembukaan, ada aktivitas sesi ruang kolaborasi 2 untuk praktik coaching, kemudian review aktivitas pembelajaran, dan yang terakhir penutup. Agendanya sudah, sekarang skenarionya ada pembukaan, diskusi kelompok, dan penutup. Dengan berbagai aktivitasnya, ada penyambutan, penjelasan tujuan, pembuatan kesepakatan belajar, penjelasan instruksi coaching. Kemudian nanti ada praktik coaching, kemudian pengisian lembar refleksi diri coaching, dan penyampaian hasil refleksi diri coaching. Kemudian penutup, ada penguatan praktik coaching, pengingatkan tahap belajar selanjutnya, dan penutup serta foto bersama. Dan ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada sesi ini. Tepatnya, CGP dapat mempraktikkan alur percakapan coaching Tirta dan melakukan refleksi terhadap praktik percakapan coaching yang telah dilakukan dengan sesama rekan CGP. Ini kesepakatan belajar kita. Yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Tidak ada diskriminasi dalam hal ini. Berpikiran terbuka dan saling menghormati. Jika ada satu peserta berbicara, maka peserta lain mendengarkan dan berpendapat setelah dipersilakan. Berpartisipasi aktif penuh dan mengikuti sesi kelas dengan perasaan gembira. Baik, untuk review pembelajaran ada 2 pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, silakan nanti dijawab. Di dalam komunikasi coaching, seorang coach dituntut terampil melontarkan pertanyaan berbobot. Apa yang dimaksud pertanyaan berbobot? Apa yang dimaksud dengan pertanyaan berbobot? Silahkan. Apakah yang menuntut coachingnya jadi pusing 7 keliling? Atau pertanyaannya yang jawabannya berat, bertonton? Silahkan. Boleh raise hand.
Silahkan. Seorang coach dituntut memiliki keterampilan dalam menyusun atau melontarkan pertanyaan berbobot kepada coachee. Apa yang dimaksud dengan pertanyaan berbobot? Oke, Ibu Ketut Sumiati, silahkan. Baiklah, terima kasih Pak. Saya akan mencoba untuk menjawab. Pertanyaan berbobot itu adalah pertanyaan yang dapat mengunggah orang untuk berpikir dan memunculkan hal-hal yang mungkin belum terfikirkan sebelumnya. Misalnya apa yang ingin dilakukan untuk apa supaya tujuannya dapat tercapai. Mungkin itu Pak. Kurang lebihnya seperti itu. Sehingga dia tahu yang ditanya itu dapat mengembangkan kompetensi dirinya tanpa kita ajari begitu. Oke. Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu Ketut. Kata kuncinya menuntut CGP menuntut coachee berpikir kreatif ya. Oke. Hal-hal yang tidak terpikirkan gitu ya. Akhirnya bisa terkuak. Oke, terima kasih Bu Ketut untuk jawabannya. Oke, Bu Aguspina silakan. Punya versi lain mungkin? Iya Pak, sebenarnya intinya hampir sama aja. Pertanyaan berbobot itu pertanyaan yang diajukan dengan tujuan tertentu agar yang diberi pertanyaan itu bisa berpikir lebih kritis lagi dalam menjawab sebuah pertanyaan. Terima kasih. Oke, baik. Ini lebih melengkapi ya, Bu Agus. Artinya untuk esensinya sama. Yang pasti pertanyaan berbobot itu lahir dari mendengarkan aktif. Gitu ya. Kemudian pertanyaan yang disusun itu pertanyaan yang terbuka. Kemudian pertanyaan itu membuat coachee terpicu untuk merenung, menggali, mengingat, mengaitkan. Dan pertanyaan berbobot itu diajukan pada saat yang tepat. Oke, terima kasih. Untuk yang kedua, seorang coachee ketika melakukan komunikasi coaching harus mendengarkan dan bertanya dengan rasa. Yo, siapa yang tahu kepanjangan rasa? Dan maksudnya apa itu rasa? Silakan. Harus ada rasa loh kalau bertanya itu katanya. Dalam coaching mendengarkan dan bertanya dengan rasa. Oke, silahkan Ibu Erika. Baik, Pak. Mendengarkan dengan rasa. Iya. Yaitu menerima berarti mendengarkan dengan penuh kesadaran. Semua informasinya diserap. Informasi dari coachee. Kemudian kemudian yang A itu memberikan apresiasi. Dengan cara merespon dengan baik. Iya. Biasanya di
tandai dengan kata ya baik sekali Ibu, ya seperti itu. Kemudian S adalah membuat inti atau merangkum pertanyaan yang penting Koci ceritakan agar pemahamannya baik. Kemudian A-nya itu adalah apa ya? Pertanyaan berbobot mungkin ya Pak. Iya, baik. Pertanyaan yang diajukan itu selanjutnya menimbulkan pertanyaan yang diajukan berupa pertanyaan berbobot. Oke, baik. Iya, terima kasih Bu Erika untuk pertanyaannya. Ya, waktu jawabannya, maaf. Untuk jawabannya dan responnya. Oke. Rasa itu sebenarnya lebih kepada dalam kepanjangannya dari bahasa asing. Rasa itu receive, ya. Kemudian ada namanya acknowledge, kemudian ada summarize, dan ada ask. Ya, receive itu bagaimana menangkap kata kunci dari kata-kata yang diucapkan kocinya. Ya, biasanya ciri-cirinya itu ada kata yang diulang-ulang, kemudian atau diucapkannya intonasinya dengan penekanan yang berbeda. Kemudian berupa kata yang kita analogikan gitu ya. Kemudian ada juga ada tertangkap emosi saat diucapkan. Kelihatan perubahan raut muka wajahnya setelah mengucapkan kata itu. Kemudian menggambarkan kondisi, perasaan atau pemikiran dan diucapkan setelah tapi atau namun gitu ya. Oke, kemudian yang kedua tadi betul. Itu ada ditandai. Acknowledge itu diberi tanda misalnya. Oh, iya. Oh, begitu ya, gitu ya. Itu atau juga misalnya memberi tanda sinyal bahwa kita menyimak pembicaraannya dengan anggukan, kontak mata. Dan yang berikutnya tadi summarize, betul. Membuat atau menyusun yang namanya kesimpulan. Dan biasanya yang membuat simpulannya itu justru kocinya, ya. Bukan sang coach yang memberi pertanyaan. Coach hanya mengulang dan memberi penegasan. Dan yang terakhir ask atau tanya. Dan ini yang berkaitan dengan pertanyaan berbobot tadi. Jadi bagaimana di dalam pertanyaan yang berbobot itu dan terbuka pertanyaan itu menuntut si coach untuk lebih kreatif dalam menjawab pertanyaan terbuka itu. Misalnya menggunakan kata tanya apa, bagaimana, seberapa jauh, seberapa dalam, misalnya kapan, siapa, atau di mana. Akan tetapi menghindari diksi atau kata tanya, kata ganti tanya, jangan. Menggunakan kata tanya mengapa, ya, atau apakah, sudahkah. Itu kan jawabannya lebih ini ya, lebih singkat. Kemudian kalau mengapa ini menuntut sang coach untuk memberikan alasan yang mungkin alasannya itu baik. Terima kasih untuk review di kegiatan pada sore hari ini. Selanjutnya kita langsung ke mana ya? Langsung ke aktivitas sesi ruang kolaborasi. Kita akan praktik, nanti saya akan menyiapkan
roomnya. Ini silakan dicermati instruksi praktik coachingnya. Oke. Ya. Silakan di screenshot jika diperlukan. Oke, di sini masing-masing CGP melakukan praktik coaching maksimal 15 menit. Mungkin nanti karena terganggu masalah teknis perekaman dan lain sebagainya, saya beri waktu lebih agak panjang ya. Oke, bisa mungkin 25 menit atau 30 menit, lihat kondisi saja ya. Oke. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ini kelompoknya ya. Bu Anuri Sawitri ini tidak bisa bergabung ya, Bu Respa? Sudah bergabung belum? Mati lampu. Mati lampu dia, Pak. Tapi itu ada, Pak. Ada, Pak. Ada. Ada, Bergabung Pak. ya, Bu? Alhamdulillah kalau begitu. Terima kasih. Berarti bisa dilaksanakan ya. Dan ini untuk refleksi diri latihan coachingnya. Tolong disiapkan dan nanti dilengkapi jika memang perlu dilengkapi. Kemudian ini untuk rubrik penilaiannya. Ada mendengar aktif, pertanyaan berbobot, kemudian memberdayakan coaching, dan ketepatan waktu pengumpulan tugas. Untuk ini silakan di screenshot saja, karena ini penting. Oke, baik. Sekarang kita akan praktik coaching. Sembari menunggu saya menyiapkan room, silakan yang ingin bertanya dipersilahkan. Ya, silakan Bu. Ya Bu. Baik, Pak. Rasa hanya ingin bertanya masalah perekaman, Pak. Ya. Bagaimana yang merekam ini, Pak? Baik. Teknisnya begini Bu. Tadinya saya ingin salah satu CGP di room itu, di bor itu yang merekam. Tapi saya khawatir ada kendala, nanti malah susah mengontrolnya. Ya. Jadi saya setting nanti begini. Semua sudah masuk room, ya, semua diusahakan sudah masuk room. Kemudian nanti ada informasi yang saya sampaikan, misalnya kelompok 1 itu nanti di bor 1 ya. Karena nanti di main room ini akan dikosongkan ya. Saya khawatir gini, kalau main room ini digunakan untuk praktik coaching, ini durasinya kan sampai 180 menit. Ya, karena 1,5 jam. 190 menit, 120 menit ya, 120 menit. Itu kan berat gitu. Makanya nanti yang kelompok 1 ada di bor 1, kelompok 2 ada di bor 2, kelompok 3 ada di bor 3, kelompok 4 ada di bor 4, dan kelompok 5 ada di bor 5. Semua sudah masuk, nah nanti akan ada informasi. Kelompok 1 silahkan memulai. Gitu ya, berarti itu sudah saya rekam. Gitu ya Bu, disepakati ya? Iya, Pak. Baik, Pak. Baik, Oke. Pak. Ya, jadi mohon ketika sudah masuk di bor untuk tetap menunggu informasi dari saya. Sepakat? Sepakat, Pak. Oke, baik. Ada lagi silakan. Sembari saya menyiapkan bornya ya. Kelompok 1 silakan bisa bergabung. Kelompok 2 juga silakan bisa bergabung.
Kelompok 3 juga silakan bergabung. Kelompok 4 silakan bergabung. Kelompok 5 silakan bergabung. Baik. Untuk di kelompok 1 udah siap saya rekam ya. Silakan kelompok 1. Kelompok bor 2, kelompok 2 belum masuk ya. Bu Siti Mahmuda dengan Ibu Ervia. Sudah siap ya? Saya rekam. Silakan Ibu Ervia dan teman-teman. Ibu Respa bagaimana? Sudah siap pasangannya? Oke, ditunggu ya Bu, mudah-mudahan segera bergabung. Kelompok Bu Nurma dengan Bu Ketut Sumiati. Ini kok ada Bu Nurisa Fitri ya di sini ya? Bu Nuri itu ada bergabung dengan Bu Respa. Oke, saya langsung rekam ya Bu ya. Silakan. Ibu dengan Bu Respa, Ibu Nur Sawitri dengan Bu Respa. Saya rekam ya Ibu Ketut Sumiati, silakan untuk dimulai. Ibu Ketut Sumiati, silakan. Silakan diatur Bu. Ya, silakan. Ibu Siti Mahmuda dengan siapa pasangannya? Ibu Siti Mahmuda, Bu Vina ya, belum muncul Bu Vinanya. Oh iya Bu Dian, Bu Dian, maaf, Bu Dian dengan Bu Vina ya, belum muncul Bu Vina ya, ya ditunggu.
Ibu Dian Esti dan Ibu Agustina, siap ya, saya rekam. Silakan, sudah saya rekam. Halo Bu, halo. Ibu tinggal masuk di tautannya saya betul, di tautannya Bu Resta. Nah, Ibu tapi udah masuk di ruang ini kelompok 5 ya dengan Ibu Putu Sumiati ya. Oh gitu ya. Coba Bu, saya ini kan saya lihat aja Bu ya. Oke, oke.
Ya Bu, gimana Bu? Sepertinya perlu bersabar dulu ya Bu. Kita tunggu. Kalaupun nanti benar-benar tidak bisa gabung, kita ambil lain waktu saja ya Bu. Ya, kita ambil waktu nanti misalnya kapan Bu Nuri bisa gabung. Ambil waktu yang pas sinyalnya bagus. Ya, sabar saja dulu ya Bu. Ibu Nuri sudah bergabung. Nggak apa-apa Bu, yang penting bisa gabung ya. Yang penting sudah bisa gabung dengan Ibu Respa. Halo Bu Respa, Bu Respa, silakan sudah bisa gabung Bu Anurinya. Siap direkam ya? Oke.
Aduh, salah kamar. Kembali.
Mohon perhatian untuk Bu Rizni dan Ibu Erika bisa kembali ke main room ya Bu. Ibu Rizni dan Ibu Erika bisa kembali ke main room ya Bu. Menunggu di main room. Saya tutup ya Bu untuk rekamannya ya. Bu Dian Esti dan Bu Agustina gimana? Udah selesai? Oke. Saya tutup rekamannya ya Bu. Silakan boleh bergabung ke main room. Ya, Waalaikumsalam. Ibu Ibu Siti Mahmudah dengan Ibu Ervia bagaimana sudah ditingkatkan? Ibu Siti Mahmudah dan Ibu Ervia sudah tuntas ya? Saya tutup rekamannya ya. Silakan boleh bergabung ke main room.
Pak Ismail. Kok diem aja ya? Ke sinyalku ini. Bu Nurma? Masih Ya, Bu. Bu Reska dan Bu Anuri karena terlambat masuk Zoom ya, Bu. Sebentar. Baik. Boleh. Enggak. Baik, ibu-ibu hebat semua. Bu Nuri udah gabung. Iya. Ampun. Ya, di sesi berikut ini kita akan refleksi terkait dengan praktik coaching tadi. Untuk semua kelompok, nanti silakan menyampaikan refleksinya, progresnya, dan kalaupun mau curhat boleh, silakan. Dari kelompok 5 dulu deh, dari kelompok 5. Silakan Bu Ketut Sumiati. Baik, Pak. Terima kasih. Ini saya punya unek-unek, Pak. Silakan Bu, diputarkan. Pak, nanti bisa kepotong nggak itu, Pak, rekamannya Bu Nuri? Bu Respa nongol terus di grup saya. Ada yang ngintip ya, Bu? Aku tuh bingung, dia suruh mana susah sinyal masuk, salah masuk kamar, bingung mau keluarnya. Ya Allah, drama banget ini. Nongol gimana toh Bu? Baik, yang penting itu nanti silakan diedit saja. Ya, diedit saja. Saya kira itu bisa disiasati. Gak apa-apa. Yang namanya daring ya seperti ini romantikanya ya. Oke, lanjut Bu. Bu Ketut, lanjut. Iya, Pak. Terima kasih. Karena Bu Respa juga hilang timbul. Coba pas waktu Bu Respa muncul itu posisinya ngomong nggak Bu Ketut? Bingungnya ya Pak, yang lagi enak ngomong kalau mental Nuri gitu loh Pak. Masa jadi masuk salah kamar gitu loh. Aku salah kamar, mau keluar nggak bisa, mana nggak bisa masuk, susah sinyal. Allahu Akbar. Drama. Udah masuk nggak bisa keluar kamar. Mental semua. Langsung dikunci sama yang punya kamar berarti ya. Iya, saya sama Bu Nurma nih jujur. Saya mau tanya apa langsung hilang. Bu Nurma mau jawab apa juga hilang. Apa tadi? Karena suaranya Bu Nuri itu keras bener. Nggak bisa gimana ini? Ada ini kayak mana katanya. Panik loh Bu Ketut, aku tuh nggak bisa masuk. Mana salah kamar nggak bisa keluar. Kayak aku, Ketut kayak aku semua kamar tak masukin. Aku bingung. Kelompok yang mana semua kamar gimana? Nggak ada kelompok ini. Kelompok ini Lucu ya. masuk keluar. Ibu Agustina bilang, lah kok semua kamar tak masuki ya katanya gitu. Aduh, kalau nggak drama-drama kayak gitu bukan emak-emak namanya. Emak-emak semua Pak yang saya masukin. Kalau ada bapak-bapaknya, waduh ini.
Bu Ketut, Bu Nuri kemarin juga di room kita sampai habis di main room, habis itu dia yang marah-marah suaraku sama suaranya Bu Erika keras, padahal dia nggak keluar room. Aku nggak ngeh, aku mau keluar, aku nggak bisa keluar. Kita Memang dari dimarahin kemarin Bu Nuri itu. Baik. Oke lah. Ya, tumpahan unek-uneknya saya terima. Untuk Bu Ketut, silakan nanti diedit saja untuk suara-suara yang mungkin mengganggu ya. Karena kan ada aplikasi yang bisa mengedit atau menghilangkan bagian-bagian yang ada suara-suaranya itu. Pinter-pinternya saja nanti bisa disiasati. Mudah-mudahan ya Bu, tidak ada kendala. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, baik. Untuk kelompok 5 ya kita maklumi saja karena yang namanya daring ya seperti ini. Banyak romantikanya, banyak kelucuannya ya. Oke. Terima kasih Bu Ketut Sumiati. Sekarang kelompok 4. Kelompok Respa, Pak. Ya, silakan Bu Respa. Ceritakan tadi kegalauannya. Kalau ini hari ini galaunya luar biasa. Bu Nuri WA nelpon terus, Pak. Mati lampu. Itu iya, karena mati lampu nongol nggak nongol. Giliran nongol dia nelpon. Salah kamar. Mana nih nggak bisa masuk Bu Respa. Waduh Bu, ini penilaian kata Respa. Gimana telepon Pak Pasil? Ujung-ujungnya masuk dia salah kamar. Lagi ada percakapan, lagi coaching, Respa mental. Gila mental masuk kamar bor 4 loh, kok Bu Ketut yang mongol. Keluar lagi ke bor 3, loh bukan, beda lagi. Lalu keluar lagi, masuk lagi ke Bu Ketut. Allah, Bu Ketut, bingung Pak pokoknya. Ternyata yang Respa anuin tadi tuh nggak tahu lah apalah, sinyal apa nggak tahu. Pokoknya itulah kendalanya hari ini. Nggak tahu karena sinyalnya apa nggak fokus, nggak tahu lah Pak ya. Galau, pokoknya intinya galau Pak hari ini. Oke, baik. Saya beri pilihan apakah mau diulang atau tetap dengan bertahan dengan yang ini. Sebenarnya kalau di waktu coaching sudah di-cut ya Pak, yang waktu Respa mental itu udah di-cut, diulang kembali dengan Bu Nuri. Kayaknya sudah cukup sih Pak sebenarnya. Ya. Kan nanti dipotong ya Pak ya, antara Ya, Respa betul. sama Bu Nuri kan? Betul. Ada jedanya. Iya, bisa Pak, Ya. bisa lanjut. Oke, baik. Mudah-mudahan segera muncul ya tautan rekamannya, nanti akan saya bagikan di grup. Iya Pak. Oke, terima kasih untuk kelompok 4, Bu Respa dan Bu Anuri. Kelompok 3 dipersilahkan. Kelompok 3, halo. Kelompok 3 itu siapa ya? Bu Ervia sama Bu Siti Mahmuda ya? Betul? Aku di kelompok 2, Pak. Ervia sama Kelompok 2, Pak. Silakan, kelompok 3. Bu Aguspina. Bu Aguspina dan Bu Dian Esti ya? Oh, kirain tadi di Bagus, kelompok 1, Pak. Masih bingung. Silakan Bu Baik. Dian. Ya, refleksi dari kelompok kami, alhamdulillah tadi memang ada kendala juga, Pak. Sedikit ada Iya, kendala, tapi kita bisa melanjutkan sesi praktik coachingnya. Dan untuk refleksinya dari yang kemarin, Rukol kemarin kita lebih lancar tentunya, Pak ya, dan semakin tahu alur tirta itu persubbagiannya ya ada semakin memahami di bagian tirta itu, Pak. Oke. Ada lagi Bu Dian? Cukup, Atau Pak. Bu Aguspina mau menambahkan? Curhatnya boleh? Bu Aguspina sedang ini Pak tadi WA anaknya jatuh. Oh, begitu Jadi, ya. Oke, ya. Anaknya jatuh, mainan jatuh. Jadi lagi sama anaknya Pak sebentar. Mohon izin ya Pak ya. Ya, baik. Ada Pak, tapi berisik lagi nangis anaknya. Ada, nyimak Pak. Oke, ditenangkan dulu ya Bu ya, silakan Bu. Iya Pak. Oke, baik. Kelompok berikutnya, kelompok 2, silakan. Untuk kelompok 2
Ervia sama Bu Siti Mahmuda alhamdulillah hampir sama seperti ibu-ibu yang lain, Pak. Kegalauan dengan sinyal gitu. Di awal itu kita lagi kompromiin masalah jaringannya Bu Siti Mahmuda yang putus-putus, Iya, iya. hilang-hilang kan. Jadi Iya. aku ngomongnya apa, Bu Siti ngomongnya apa, jadi nggak nyambung Pak di awal. Jadi akhirnya nunggu Bu Siti Mahmuda untuk gantiin jaringannya dulu. Ya itu sih Pak. Tapi Oke. kalau untuk komunikasi ke selanjutnya alhamdulillah berjalan dengan lancar gitu. Oke, baik. Atau Bu Siti Mahmuda mau menambahkan, silakan. Bu Siti. Cukup Pak. Aman Pak. Aman Pak, tadi kita juga sisa waktu sempat curhat-curhatan ya Bu. Iya betul sekali, sempat curhat-curhat Pak, ngobrol Ya. gitu. Benar. Oke, kelompok 2 ini kayaknya kelompok yang paling santuy deh. Apa ya Pak? Alhamdulillah yang Iya. penting berjalan. Pak. Oke. Iya, terima kasih. Untuk selanjutnya kelompok 1. Ibu Erika. Baik Pak, kelompok 1 Itu. aman. Iya, sepertinya tuntas lebih awal ya Bu. Iya Pak, dikondisikan. Oke, selamat ya. Artinya nggak ada kendala yang berarti, semua berjalan sesuai harapan. Terima kasih untuk kelompok 1. Oke, secara umum bisa disimpulkan bahwa kendala kita lebih kepada teknis di jaringan. Karena mungkin cuaca ini sedang ada pancaroba perubahan sepertinya, karena di beberapa waktu terakhir ini sedang terjadi hujan. Di tempat saya juga demikian. Tadi di kelas 21A itu lebih mengkhawatirkan lagi ya, petir bersaut-sautan membuat kita khawatir. Tapi ya alhamdulillah semua berkat doa kita semua dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih ibu-ibu hebat semua sudah memberikan refleksi dan informasi terkait progres kegiatan praktik coachingnya. Untuk selanjutnya kita akan lakukan refleksi KSPS. Silakan dipersiapkan untuk bisa mengakses chat box-nya. Ibu-ibu silakan menjawab pertanyaan refleksi KSPS sesuai dengan nomornya. Nomor 1 itu untuk KS dan nomor 2 itu untuk PS. Nomor 1, jika Anda seorang kepala sekolah, bagaimana cara Anda menggali potensi seluruh warga sekolah agar kualitas satuan pendidikan meningkat? Yang kedua, jika Anda sebagai pengawas sekolah, bagaimana Anda memaksimalkan keterampilan coaching agar potensi kepala sekolah meningkat? Silakan diakses dan berikan responnya.
Ibu Nurma sudah merespon, terima kasih. Ibu Respa juga demikian, terima kasih. Ada Ibu Siti Mahmuda juga sudah merespon. Ibu Nuri, terima kasih. Ibu Respa juga, terima kasih. Ibu Aguspina, dedenya sudah tenang ya, Bu? Terima kasih Bu Aguspina, Ibu Ervia, Ibu Ketut Sumiati, dan teman-teman yang lainnya. Baik, untuk refleksi KSPS tampaknya bisa dilanjutkan. Kita masih berada di sesi terakhir untuk kegiatan refleksi. Oke, sembari menuntaskan refleksi KSPS, adakah hal yang ingin disampaikan atau ada ide untuk kedepannya? Silakan. Terkait tugas, unggah tugas di LMS. Maaf Pak, itu nanti rekamannya itu kami ngambilnya yang tadi kan rekamannya itu Pak, yang rekaman tadi loh Pak, itu tugas nanti kami ngambilnya di mana ya Pak? Masih ya belum paham. Oke, baik Bu Nurma. Untuk hasil rekamannya itu kan nanti akan muncul tautannya di email atau di drive email saya. Nah, nanti saya akan unggah di grup kita, di grup besar kita. Silakan tinggal dipindai yang mana yang tautan yang milik Ibu. Jadi artinya nanti ketika sudah muncul, saya akan coba unggah di grup besar ya, untuk masing-masing tautannya, hasil rekamannya. Gitu ya Bu ya, ditunggu saja. Mudah-mudahan nggak ada kendala. Kalau cuacanya bagus, sinyalnya kuat, mudah-mudahan bisa muncul segera. Ditunggu saja ya Bu Nurma. Baik Pak, terima kasih. Oke, silakan nanti setelah didapatkan, diedit. Cukup saat Ibu menjadi coach yang diambil. Oke, silakan yang lain. Ya, kalau tidak ada, kita cukupkan dulu untuk sesi Rukol 2 ini. Dan tentunya ini sangat luar biasa, tadi sudah dilaksanakan dan pengalaman-pengalaman menarik serta lucu, demikian menghibur akhirnya. Sebelum kita menutup sesi yang terakhir ini, kita coba untuk kembali menundukkan kepala sejenak untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Yang Maha Kuasa memberikan berkahan dalam kita melaksanakan rukol ini. Sebentar. Ada, Bu Ervia ya masih menuliskan ini ya. Oke, baik. Izinkan saya memimpinnya. Mari kita berdoa bersama. Sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, berdoa disilahkan. Amin ya robbal alamin. Baik, terima kasih ibu-ibu hebat atas kelucuan dan kehebohannya untuk sesi yang kedua di Rukol ini. Selamat beristirahat, semoga tetap semangat, dan kita akan melaksanakan aktivitas selanjutnya di LMS. Demikian untuk pertemuan malam hari ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam bahagia dan selamat beristirahat. Ya, terima kasih Pak atas dramanya malam ini. Sama-sama. Izin pamit, Ibu. Bapak. Silakan. Izin pamit ya Pak. Assalamualaikum. Silakan, Ibu. Mari.
Selamat beristirahat. Semoga mimpi yang indah. Untuk Ibu Pepe, Ibu Nurhayati, dan Ibu Arifatun, terima kasih untuk kebersamaannya di pendampingan Rukol 2.3.